menyalakan kamera dan mengganti format nama menjadi fakultas_nama lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berjumpa dalam acara sharing session pertama Biro Jodoh PKM UI 2022 yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Keilmuan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Kak Albertus Aldo selaku pembicara pada hari ini. Lalu ada Project Officer Biro Jodoh PKM UI 2022, M. Aftar Mulya beserta jajaran panitia, serta seluruh peserta workshop hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lukman Wibowo selaku Master of Ceremony pada sharing session pertama Biro Jodoh PKM UI 2022. Sharing session pertama ini juga sebagai pembuka dari 4 rangkaian sharing session yang akan dilaksanakan dengan membawa tema PKM 101, Introduction to PKM as a Place of Student Creativity. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari PO Biro Jodoh PKM UI 2022. Kepada M. Aftar Mulya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Lukman. Terima kasih juga Bang Albertus yang udah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi pada hari ini. Kemudian juga terima kasih buat teman-teman yang udah hadir menyempatkan waktunya di hari Sabtu ini untuk mengikuti sharing session PKM yang pertama dari 4 rangkaian yang nantinya akan dilaksanakan. Singkatnya, saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sharing session pertama ini. Harapannya semoga dengan adanya sharing session Biro Jodoh PKM, dengan adanya website Biro Jodoh PKM bisa membantu dalam meningkatkan ekosistem PKM di UI khususnya, supaya nantinya ke depannya di UI sendiri PKM bisa semakin berkembang, juga menorehkan prestasi lebih baik lagi. Terima kasih. Lanjut kepada Lukman. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas sambutannya. Sebelum memulai sesi pemaparan materi, saya sekali lagi mengimbau kepada seluruh peserta sharing session Biro Jodoh PKM UI 2022 untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, serta berpartisipasi aktif dalam acara ini. Saya juga ingin mengingatkan untuk menggunakan format nama menjadi fakultas_nama lengkap. Baik, selanjutnya sesi pemaparan akan disampaikan oleh Kak Aldo Albertus dari FMIPA Angkatan 2019. Kak Aldo merupakan salah satu anggota dari tim PKMPI yang meraih medali perak dalam perhelatan Timnas ke-34 yang dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara. Baik, apa Kak Aldo sudah masuk ke tengah-tengah kita? Oke. Halo, iya, sudah. Oke. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Aldo, waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya sebelumnya izin share screen dulu ya. Masuk screen. Baik, Kak. Masuk ke sini. Oke deh, ya. Sebelumnya selamat pagi, Mas pagi ya, benar. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Sebuah kehormatan ya bagi saya untuk bisa bergabung bersama dengan teman-teman sekalian hari ini untuk sharing mengenai pengalaman kemarin bisa ikut PKM sampai ke tingkat PIMNAS. Namun kita tidak akan bahas jauh dulu sampai PIMNAS. Kita akan bahas dulu dari PKM itu sendiri. Kita akan bahas mengenai PKM as a place for student creativity. Nah, untuk sebelum kita memulai, saya mau ngajak ice breaking, tapi teman-teman boleh ikut partisipasi di sini.
Oke, nah boleh join di menti.com, gunakan kode ini 51318819. Terus mau nanya dong bagaimana kabarnya hari ini, yang senang, yang mager, yang lagi jalan, terus lagi dual. Mantap, sehat, oke, puji Tuhan. Sekali lagi, hebat, mantap. Baik, anak-anak hujan, iya lagi dingin di sini. Di kebetulan lagi di Tanjung Priok, saya ini juga lagi dingin juga di sini. Sekali lagi, panik muas, sama, tenang aja, sama-sama tenang. Semangat, semangat, bisa yuk. Lanjut, siapa lagi? Semangat belajar, oke, mantap. Panik muas, capek, mood. Lagi nggak nih? Waduh, bete bang, aduh. Senin UAS offline. Waduh, siapa tuh UAS offline? Kasih banget. Lagi membangun semangat, mau McD. Ini mau bang, lagi bangun semangat. Kedinginan, selimutan ya lah. Mau McD, macam-macam nih. Ada lagi nggak nih, Ayah? Ada lagi nggak? Nih, buat ngerandom doang gitu, buat ngerandom. Mantul. Gak sabar Pimnas, amin. Semoga Pimnas, amin. Semangat. Bikin planning monef. Duh, anak organisasi banget ya. Kerjanya monef gitu. Mantap. Lagi nih, kurang enak badan saya. Ya. Mau nugas lebih mager, 2. Sama. Tenang. Oke deh, masih lagi nggak yang mau nih? Nah, oke deh. Oke deh, kalau udah nggak ada yang mau, berarti ini kabarnya pada mantep ya, pada meskipun pada kedinginan, besok UAS, lusa UAS, pada dengan segala kerandomannya hari ini sudah mau join, thanks a lot. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau join hari ini. Semoga ada hikmahnya ya hari ini, pertemuan hari ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Apa harapan teman-teman semua dalam ikut sharing hari ini? Sharing hari ini aja dulu deh, kalau ngomong sampai 4 sesi kayaknya kebanyakan, ketika sampai 4 sesi ke depan. Harapannya aja ikut sesi hari ini apa deh? KPKM, sampai nggak maaf. Ya, amin. Lulus Pimnas, amin, ya ampun, amin. Ikut Pimnas, seru, ya Allah. Bisa nyusun proposal, ya bisa. Tenang, proposalnya gampang kok, tenang aja, proposal gampang. Kalau udah dengar ini udah pasti udah tahu kok. Dapat partner PKM, amin. Partner PKM susah, serius. Tapi karena Biro Jodoh sih biasanya jadi enak, lebih gampang. Pengen tahu aja PKM gimana, PKM seru. Ntar denger aja, percaya dah. Bisa buat PKM, PKT. Oh iya, sekarang PKM jadi buat MPKT ya? Yaudahlah, semangat ya, bisa yuk. Bisa dapat emas, amin. Ayo lewatin gua. Temu kalau itu salah. Jadi pacar. Ya udahlah, sana semangat. Ya diakomodasi sih sama panitia, cuman ya udahlah kalau bisa silahkan. Mau kayak apalagi nemu, semangat berkreativitas, wadaw, mantap sekali. Lolos pendanaan sampai Timnas, amin. Dapat dana lumayan, duit. Oke deh, ada lagi? Banyakin. Pendanaan, partner. One more PKM. Hopefully, semoga. Lagi yang pemikiran, ya. Oke deh. Buta PKM banget soalnya. Kasian banget ya, nggak apa-apa. Tenang, gue juga dulu bener-bener nggak bisa kok, bener-bener nggak ngerti. Oke, jadi ini kita bertransisi dari saya ke gue, ya udahlah pakai gue aja ya, biar kita chill hari ini. Kalau masalah sama MC ganteng, mantap MC-nya. Oke. Dapat emas, mantap, amin. Oke deh. Jadi kalau dilihat hari ini
harapannya cita-citanya pada tinggi semua ya, kita aminkan, semoga yang teraminkan semoga yang diaminkan teraminkan. Dan semoga hari ini bawa manfaat banyak ya, amin. Jadi pesan Kaldo, amin, lewatin gua, ayo lewatin gua, susul gua ya, tolong please susul gua biar banyak. Kalau misalkan dapat emas lumayan guys, jangan salah. Oke deh, kalau gitu kita cukupin ice breakingnya. Jadi teman-teman hari ini kabarnya udah pada mantap semua, dan kita bakal belajar bareng tentang apa itu PKM. Hari ini saya cuma nganterin yang perlu diantar. Aduh, jadi gue aja ya, nggak apa-apa ya. Gue hari ini cuma nganter yang perlu diantar aja, karena pengetahuan PKM gue juga nggak banyak. Tapi semoga ada yang bisa dibawa pulang ya. Oke. Jadi sebenarnya PKM itu apa sih? PKM itu kan kepanjangannya Program Kreativitas Mahasiswa. Ini sebenarnya adalah program dari kementerian, dari Dirjen Belmawa, Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek RI, untuk fasilitas kreativitas. Jadi ini awalnya berangkat dari lomba LKTI yang dilaksanakan di Universitas Indonesia, lalu akhirnya berkembang sampai akhirnya ada terbentuk 5 cabang yang nanti akan kita lihat, baru nanti berkembang kemudian perlahan-lahan cabangnya makin banyak sampai akhirnya berubah, jadi akhirnya kebentuklah program kreativitas mahasiswa. Ini sebenarnya program alokasi untuk biarin mahasiswa bisa punya ide untuk berkontribusi. Nah, sebenarnya kreativitas ini adalah hal yang paling ditekankan sebenarnya di PKM. Kalau baca buku pedoman, kalau baca buku panduannya, buku pengantar dan kayak buku format, semuanya menyatakan bahwa kreativitas itu jadi barang yang penting untuk nanti terserah bilangnya ada high order thinking skills dan apa segala macam. Tapi sebenarnya kita perlu tarik dulu apa sih itu kreativitas gitu. Kenapa kreativitas itu penting? Jadi kita tuh sadar ya bahwa kan kita tuh selama ini jadi anggota masyarakat, kita tuh kan berangkat ke kampus, berangkat segala macam. Kita melihat bahwa banyak banget fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tantangan, ada yang peluang, dan semuanya ini memiliki beban yang sama untuk kita pacu supaya kita bisa menjadi lebih baik. Dan inilah yang sebenarnya dicanangkan di PKM. Jadi kita tidak hanya melihat masalah-masalah lokal yang muncul di masyarakat terdekat kita maupun sampai yang jauh, tapi juga kita belajar untuk melihat peluang. Kita melihat apa sih sebenarnya yang saya bisa lakukan gitu, apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa perbuat supaya di masa pendidikan ini saya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar belajar. Jadi tidak hanya belajar, namun mengaplikasikan pembelajaran itu untuk menyelesaikan masalah yang nyata, gitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang memang ada di masyarakat dengan metode lokal yang ada di masyarakat, sehingga menghasilkan sesuatu yang akhirnya berguna. Gitu. Nah, kalau kita ngomong ke manfaatnya tadi udah kasih beberapa ya. Paling sederhana kalau kita ikut PKM adalah bisa punya pengalaman untuk nyusun proposal. Itu udah dasar ya. Karena tahu juga proposal yang ada di PKM itu juga biasanya masih digunakan juga untuk yang lain, misalkan bahkan sampai di tingkat proposal kayak skripsi itu juga sebenarnya masih berhubungan, namun dengan format yang lebih berbeda, yang lebih kompleks. Namun ini merupakan kayak dasar kita untuk melakukan pengujian gitu. Maksudnya untuk melakukan kegiatan gitu. Jadi dasar kegiatan kita tuh dimulai dari sini. Nah, bila kita ngomong lebih tinggi lagi, kita belajar juga untuk bekerja bersama orang. Apalagi kan kalau kita tahu bahwa PKM itu kan kegiatannya harus berkelompok ya, harus berkelompok. Jadi kita belajar untuk berpikir, bertukar pikiran, menyamakan persepsi, supaya hasil ide kita satu kepala dengan kepala yang lain bisa bersatu, merembuk, menghasilkan satu ide yang novel, yang baru, yang segar untuk menyelesaikan dan menjawab fenomena yang ada. Gitu. Nah, lebih dalam lagi kita bisa lihat ini jadi sebuah sarana untuk kita melanjutkan kegiatan, untuk memperdalam kegiatan kita dan pendidikan kita. Jadi apalagi kayak kalau lugasnya, belajar kan sebenarnya kan nggak cuman ngerjain makalah, nggak cuman
kalau yang anak saintek di sini atau ada Erika nge-lab gitu ya, nge-lab dan sebagainya gitu kan. Belajar itu kan juga ada dari luar gitu. Dan ini merupakan salah satu fasilitas yang mumpuni dengan sistem yang sangat terpadu untuk kita bisa mengembangkan diri. Dan hasil dari sini juga kita bisa bawa untuk ke depan. Banyak banget pengalaman-pengalaman sebelumnya, rekan-rekan yang sebelumnya ikut PKM yang bisa membentuk hal-hal yang bisa dilakukan kemudian gitu, seperti contoh startup atau misalkan bisa bikin paten untuk nanti bisa dipasarkan untuk royalti. Jadi banyak banget hal-hal yang kita bisa explore dari sini, dan jadi tidak hanya sekedar ikut, tapi bisa ada sesuatu yang dibawa pulang untuk dipertahankan sampai nanti lulus kelak. Jadi kan akhirnya program ini bawa manfaatnya jangka panjang, dan sebenarnya itulah yang penting dari kegiatan PKM, kita bawa pulang sesuatu yang bisa digunakan selanjutnya gitu. Nah, sekarang kalau kita nanya nih, siapa sih sebenarnya yang boleh ikut gitu? Kadang-kadang ini takut-takut sedap kan kalau misalkan apalagi mahasiswa akhir gitu kan, kita kayak, duh ini nanti ketabrak gak ya sama skripsi, sama apa segala macam. Jadi sebenarnya boleh ikut sama program D3, D4, S1. Jadi utamanya yang belum lulus di tahun itu. Jadi kalau misalkan ikut 2022, misalkan mau ikut PKM 2022, dia nggak boleh lulus tahun 2022, dia harus lulusnya di berikutnya. Misalkan atau ikut di 4,5 di program semester lulusnya di semester berikutnya gitu. Misalkan yang 4 jadi 4,5 gitu. Itu nggak masalah. Nah, atau juga tidak sedang ikut pendidikan profesi, contoh yang lagi ikut koasistensi yang dari biasanya di rumpun kesehatan, termasuk juga kalau tidak salah fisika program medis, ya, fisika MIPA program medis, kalau saya juga sekarang sudah mulai ada koas juga kalau tidak salah, nanti tolong dibenarkan di kolom chat. Itu tidak boleh ikut timnas, jadi tidak boleh ikut PKM lebih tepatnya, karena supaya tetap fokus gitu. Nah, yang ikut di sini nanti harus tergabung dalam tim yang tadi udah dibilang, anggotanya 3-5 anggota untuk semua cabang. Semua cabang tidak ada bedanya sekarang. Kalau dulu ada bedanya, kalau sekarang sudah diratakan semuanya 3-5 orang. Jadi mau diatur aja, terserah mau siapa aja, dan ditambah 1 dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini fungsinya untuk mengarahkan dari awal, dari bikin proposal sampai nanti puji Tuhan misalkan ada yang nunggu sampai PIMNAS, sampai presentasi, sampai terus nanti dia akan terus membimbing. Nah, biasanya disarankan untuk lintas jurusan. Kenapa? Karena lintas jurusan itu membuat kelompok kita tuh jadi lebih beragam, lebih diverse ya. Jadi pola-pola pikir itu ada beragam gitu. Pola-pola berpikir dan skill, terutama skill ya. Skill itu jadi cukup beragam di dalam sana. Jadi setiap orang bisa berkontribusi gitu. Setiap orang bisa berkontribusi, kita bisa menghasilkan sesuatu yang sekiranya dapat mudah diterapkan di masyarakat. Nah, cabangnya ada berapa sih? Cabangnya sekarang udah banyak, cabangnya banyak banget, tenang aja. Jadi tinggal dipilih mana suka, yang mana yang cocok. Cabangnya sekarang ada 10. Ada 8 ada 8 nanti yang melalui proses pembimbingan pasca lulus. Jadi setelah didanain nanti akan pembimbingan, akan bikin program kegiatannya berjalan. Ada yang tidak perlu kegiatan bisa langsung timnas, ada yang tidak perlu ikut timnas bisa langsung publikasi. Kita masuk ke bagian pertama. Bagian pertama itu adalah PKM Riset Eksakta. Ini diringkas biasanya namanya PKM RE ya. Nah, PKM RE itu sebenarnya apa? Ini sebenarnya, oke sebentar dulu. Ini apakah bisa diturunkan? Oke, Mas Pak. Ya, di atas boleh. Nah, jadi PKM Riset Eksakta itu adalah PKM yang kuncinya dulu namanya PKM penelitian. Jadi kita melakukan penelitian, merancang sebuah penelitian untuk mengambil data terkait dengan fenomena ITEK atau STEM. STEM itu kan Science, Technology, Engineering, Mathematics. Untuk melihat fenomena yang ada fenomena yang ada gitu. Di sini bisa sebab akibat. Ya, biasanya sebab akibat ini terhadap aksi reaksi, rancang bangun itu pembentukan blueprint biasanya ya. Eksplorasi, kalau ada penemuan discovery terhadap sesuatu, contoh penemuan spesies baru, itu umum juga muncul. Materi alternatif, misalkan pembentukan, kalau yang teman-teman teknik mungkin familiar dengan istilah bikin komposit, ya nanokomposit terutama,
itu jadi salah satu hal-hal yang umum juga muncul. Blueprint misalkan bikin desain teman-teman arsitektur atau teman-teman sipil, ini juga banyak. Dan juga identifikasi senyawa kimia aktif, ini umum, mungkin teman-teman Erika mungkin yang farmasi atau yang di kimia sendiri juga biasanya ngelakuin hal yang ini. Misalkan kalau ketemu zat yang ternyata mungkin punya antibakteri atau segala macam, atau mungkin bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, ini semuanya bisa masuk ke bagian sini. Ada contoh tahun lalu rekan kami dari teman-teman teknik ini, ada yang bikin produksi hidrogen dan pengolahan limbah amonia secara simultan dengan kombinasi elektrolisis dan fotokatalisis menggunakan CuO, CTiO2 nanotubes. Jadi mereka bikin kristal-kristal nano yang nanti digunakan untuk fotokatalisis, atau biasanya ini digunakan untuk pengolahan limbah. Di sini limbahnya amonia ya. Di sini limbah amonia dengan bantuan sinar matahari. Jadi di sini kan ada zat baru yang mereka bentuk, ini material alternatif yang nanti mereka kembangkan untuk langsung aplikasi ke tingkat yang paling ada di masyarakat. Jadi langsung ke pengolahan limbah gitu. Biasanya di sini anggotanya 3-5, usahakan sesuai bidang ilmu. Jadi kalau bisa misalkan bahas tentang yang ini, produksi hidrogen. Nah, ke produksi hidrogen mungkin ada kimia-kimianya, mungkin kalau mau anak teknik kimia gitu ya, atau misalkan mungkin mau dibikin lebih banyak skala industrinya gitu, mau dikembangkan lebih ke arah industri, mungkin buat anak teknik industri gitu segala macam, atau mungkin pengolahannya menghitung energinya, mungkin butuh anak fisika gitu misalkan. Nah, jadi ini semuanya terpadu gitu di dalam sana. Usahakan juga lintas jurusan kayak tadi ya. Sebenarnya outputnya semuanya sama, akan ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Tapi di sini nanti bakal ada juga yang paling utama adalah artikel ilmiah untuk publikasi nasional. Bisa nasional, tapi kalau misalkan ada yang sanggup publikasi sampai internasional, luar biasa kalian. Karena artikel ilmiah saya sendiri juga belum bisa publis, jadi masih lama, tapi tenang aja. Kita lanjut ke tingkat berikutnya. Nah, tingkat berikutnya adalah PKN Riset Sosial Humaniora. Nah, kalau riset sosial humaniora itu terkait dengan fenomena sosial dan kemanusiaan. Jadi terkait dengan budaya, terkait dengan seni, kultur, politik, sosial, psikologi, pendidikan, itu semuanya terkait masuk di dalam sini. Kebudayaan termasuk juga ya kultur. Nah, ini biasa pengamatannya lebih ke fenomena sosial untuk kalau sebab akibat biasa bentuknya yang biasalah pakai survei gitu-gitu ya. Atau kalau penelitian deskriptif, pengamatan fenomenologi atau penelitian studi kasus. Nah, itu semua bisa terpadu dalam sini, bisa ditangani. Di sini ada contohnya dari teman-teman kita dari UNM. Mereka 2 tahun lalu meneliti tentang literasi digital dalam mengatasi cyberbully di pengalaman penggemar K-pop. Jadi di sini mereka mengamati seberapa penting di sini literasi digital, kemampuan skill untuk bisa melek IT ya, melek sosial media dalam mengatasi cyberbully di kalangan penggemar K-pop. Nah, di sini kan tentunya di sini lebih banyak. Nah, di sini mereka anggotanya kan kebanyakan teknologi pendidikan dan psikologi pendidikan dan bimbingan. Nah, di sini kan jadi terlihat ada dua program studi yang bisa saling terpaut dan bisa membahas hal yang sama gitu. Nah, makanya di sini diutamakan juga sesuai bidang ilmu, tapi kalau bisa ada yang lintas jurusan, jadi bisa saling kontribusi lah. Outputnya sama artikel ilmiah, kalau bisa publikasi, biasanya diusahakan harus bisa nasional, tapi kalau bisa internasional lebih baik. Kita lanjut tahap 3 ke kewirausahaan. Kewirausahaan ini konsepnya, minta izin sebentar teman-teman, maaf. Di sini kalau kewirausahaan ini agak beda, ini bukan penelitian. Ini bayangkan kalian ikut lomba business plan, kalian punya startup, kalian ikut lomba business plan. Di sini ceritanya kita bakal lihat bagaimana caranya kita bikin startup yang bisa profit gitu. Jadi di sini teman-teman bakal diajak untuk bikin produk, nggak cuma bikin produk ya, tapi juga memasarkannya untuk nanti akhirnya bisa profit. Di sini ada contoh teman-teman kita tahun lalu, ini dari teknik juga. Ini kemarin duduknya, ini kelompok tim ini cukup lumayan dekat dengan kelompok kami karena kita duduknya lumayan berdekatan, dan juga maksudnya ini idenya juga cukup unik. Mereka berapa kali dipublikasi di media,
terakhir kalau nggak salah ada wawancara dari pihak TV, jadi mereka lumayan in. Mereka menjual produk toothpaste itu sikat pasta gigi tapi nggak pakai air. Jadi bentuknya nggak kayak pasta, bentuknya kayak permen gitu, tadi dikunyah, nanti tinggal sikat gitu. Jadi gampang banget, bisa dibawa kemana-mana, easy gitu. Jadi ini kan idenya lucu, produknya udah lucu banget. Nah dari sini mereka nggak cuma bikin, mereka juga langsung jual gitu. Mereka langsung jual dengan penghasilan yang cukup tinggi gitu. Dan kemarin juga hasil mereka untuknya kejutan juga cukup baik gitu ya. Nah di sini diharapkan lintas jurusan juga, tapi untuk ini terbuka untuk semua bidang ilmu, karena sebenarnya kan konsep kewirausahaan itu konsep yang penting ya gitu. Jadi semua orang diharapkan bisa ikut juga. Nah di sini untuk outputnya biasanya adalah produk usaha, dan biasanya teman-teman ikut PKM kewirausahaan itu usahanya lanjut. Jadi biasanya lulus dari universitas, startupnya juga udah keburu naik kan dicobakan 6 bulan, mereka penjualan 6 bulan, bikin branding 6 bulan, jadi kan masyarakat udah keburu tahu. Apalagi kalau udah sampai PIMNAS, berarti kan brandingnya sampai se Indonesia. Jadi mereka kadang-kadang punya cukup banyak pelanggan sampai akhirnya ya udahlah ini aja yang dilanjutin gitu. Jadi akhirnya ini jadi usaha kan sebenarnya. Nah tingkat berikutnya adalah PKM pengabdian masyarakat. Di sini itu adalah sebenarnya kita kayak bekerja sama dengan, ini konsepnya seperti kayak aksi sosial. Kita di sini membantu permasalahan yang ada di organisasi nirlaba atau organisasi non-profit. Bisa LSM. Kalau dulu orang banyak yang pakai panti sosial, biasanya kalau sekarang jangan. Kenapa? Karena saking banyak yang pakai panti sosial di beberapa tahun belakangan, biasanya yang lebih sering lulus itu yang tidak pakai gitu. Biasanya LSM yang bisa menangani anak-anak jalanan atau sebagainya gitu. Maksudnya warga-warga kita yang berada di sisi sosial terbelakang, terpencil gitu-gitu, satu deret. Nah itulah yang biasanya nanti akan diarahkan untuk diprioritaskan di PKM pengabdian masyarakat. Nah di sini biasanya bisa untuk semua bidang ilmu. Di sini ada contoh, mereka adalah dari Universitas Airlangga, mereka menang emas kemarin. Mereka menyiapkan program untuk pembinaan sistem koperasi budidaya ikan lele dalam upaya pemberdayaan masyarakat Putran, pasar kecil terdampak corona. Jadi mereka di sini ada satu kelompok wilayah masyarakat yang terkendala masalah corona, karena kan masalah corona kemarin membawa banyak dampak ya ke perekonomian. Jadi di sini mereka membantu untuk membuatkan sistem koperasi. Hanya membantu saja untuk itu saja itu sebenarnya juga sudah cukup banget, itu sendiri juga sebenarnya sudah sangat besar gitu ya, karena akhirnya mereka punya sistem untuk pengantaran perekonomian untuk skala masyarakatnya. Utamanya outputnya adalah buku pedoman mitra, jadi nanti supaya mitranya, kalau di sini kan masyarakatnya, nanti mereka bisa punya panduan untuk melanjutkan apa yang telah kita bangun gitu. Kalau tadi organisasinya nirlaba, sekarang for profit laba. Di sini adalah PKM penerapan iptek. Ini yang juga kemarin saya ikuti. Ini anggaplah kita lagi magang. Anggap kita magang di perusahaan biasanya kecil menengah, tapi ada yang sampai perusahaan besar juga ada. Nah, kita di sini disuruh berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhannya panitia. Jadi panitia misalkan mitra. Misalkan mitra di sini ada yang saya punya masalah produksi saya kok kecil, kok misalkan ada yang jual makanan, kok saya gampang basi, gampang kapangan gitu, gampang tumbuh jamur. Nah, kita di sini dengan pengetahuan yang ada, dengan yang kita punya sebelumnya, kita di sini membentuk permasalahan yang ada itu jadi sebuah program, bisa alat bantu, bisa sistem, bisa metode produksi yang nanti bisa digunakan untuk mitra nanti melihat untuk nanti digunakan sama mitra. Jadi nanti endingnya adalah seharusnya mitra nanti bisa mengalami keuntungan laba yang lebih tinggi. Itu outputnya. Outputnya nanti adalah buku pedoman supaya nanti mitra bisa lanjutin apa yang kita kembangkan, dan ini diutamakan nanti harus sesuai bidang ilmu. Kenapa? Karena nanti kan di sini ada aplikasi ilmu pengetahuan. Di sini ada contoh, mereka ada yang bikin batik, inovasi alat pengering batik ini kalau tidak salah ITB atau UGM ini pengujiannya kemarin satu ruang sama kami. Mereka kalau tidak salah menang perunggu. Mereka di sini membuat sebuah ruangan, benar-benar mereka bikin ruangan gitu, ruangan yang nanti bisa digunakan untuk penjemuran batik, karena kalau mereka di sana bekerja sama dengan pengrajin batik yang masih sangat tradisional, mereka belum ngerti yang namanya mereka masih yang dikeringin dengan angin gitu. Nah kalau di sini dibikinkan sistem untuk bisa pengeringannya dengan lebih cepat gitu. Nah
Untuk Karsa Cipta, di sini kita disuruh bikin prototype. Di sini adalah kita disuruh bikin produk fungsional atau prototipe berdasarkan aplikasi ilmu pengetahuan dalam pembunuhan jangka panjang. Jadi nanti ini arahnya adalah kita bikin produk yang nanti mungkin nggak akan kepake sekarang, tapi mungkin nanti kepakainya nanti berapa tahun lagi gitu, kita nggak tahu. Gitu. Jadi bisa jadi produknya belum siap pakai, belum siap jual, itu nggak apa-apa gitu. Ya, tapi nanti di sini diarahkan supaya nanti dia bisa berkembang jadi sesuatu yang nanti bisa dikembangkan berikutnya. Jadi nanti diharapkan hasil dari PKM Karsa Cipta nanti bisa dipertemukan ke orang-orang yang nanti bisa mengembangkannya menjadi produk yang siap jadi. Di sini outputnya nanti adalah prototype. Prototype-nya biasanya bisa dipatenkan, jadi nanti teman-teman bisa punya surat paten. Kalau karya inovasi ini berbeda, ini baru tahun ini baru muncul. Karya inovasi ini adalah bentuk kelanjutan dari PKM Karsa Cipta, bentuk sebelum dari PKM Kewirausahaan. Jadi di sini kita bikin produk siap pakai yang bisa diproduksi dalam skala massal. Kita bikin produk yang bisa akhirnya udah bisa diindustrialisasi, bisa dikembangkan, bisa diproduksi besar. Nah, di sini harus produknya itu sudah siap untuk diproduksi 1:1. Skala 1:1 itu artinya dia udah siap benar-benar pakai, siap dipakai di masyarakat gitu. Ini merupakan, ini biasanya dilanjutkan, ini diharapkan untuk dilanjutkan ke kewirausahaan. Jadi kalau misalkan ada kirim tahun ini karya inovatif, misalkan menang, diharapkan tahun depan hasil itu nanti dipakai di kewirausahaan atau di mana-mana, jadi nanti bisa dipakai di mana-mana gitu. Bisa dipakai di, misalkan di kewirausahaan, misalkan kita bikin produk kayak ini, alat untuk nge-squeeze lemon gitu, tapi strukturnya aneh gitu kan, jadi setengah dekorasi juga. Nah, berikutnya bisa digunain lagi buat nanti dijual gitu. Jadi nanti ini bisa berlanjut gitu. Nah, ini gaya yang agak beda. Ini kalau tidak salah muncul 2017, tidak salah, pokoknya ada beberapa tahun lalu. Ini program baru. Di sini pemerintah mulai melihat bahwa YouTuber gitu ya, banyak yang orang udah mulai jago bikin short film, banyak yang bikin dokumenter, dan di sini dikembangkanlah kita untuk bisa membahas permasalahan SDG dengan isu nasional dengan lewat konsep media digital, lewat YouTube. Jadi nanti outputnya adalah video di YouTube gitu. Nah, kalau lihat tadi video YouTube, yang ini adalah artikel gagasan atau essay. Jadi di sini kita bikin essay tentang gagasan futuristik tertulis. Karena futuristik, jadi ini silakan teman-teman ngide segila-gilanya, serandom-randomnya, supaya nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bisa ada di masa depan gitu. Serius, karena tahun lalu ada yang lulus pakai judul mereka mau bikin di Mars gitu, mereka mau bikin kehidupan di Mars. Atau kali ini mereka mau bikin inovasi hutan panggung. Ini kalau tidak salah teman-teman FIK ya, FIK di tahun lalu, atau 2 tahun lalu kalau tidak salah, mereka ada mau bikin inovasi hutan panggung untuk pembangunan berkelanjutan, penyokong kesejahteraan hidup manusia dan kesejahteraan lingkungan hidup. Jadi ini ide aja gitu, bayangkan kita punya hutan tapi dibikin berderet kayak gedung gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan kayak gini kan kita bisa apa gimana ya? Ini kan bukan ide yang ada sekarang. Saya sekarang kan belum bisa di-achieve. Mungkin kita teknologi kita belum siap, tapi kita berharap bahwa mungkin nanti masa depan 10-20 tahun kemudian ini bakal jadi ide yang luar biasa untuk nanti bisa dikembangin gitu. Nah, untuk gagasan tertulis, setelah nanti kirimnya bukan proposal, kirimnya essay dengan format yang berbeda. Formatnya sebenarnya kalau untuk kali ini tidak akan dibahas dulu karena nanti itu mungkin akan lebih spesifik atau nanti bisa ditanyakan. Nanti di sini mereka tidak akan ikut kegiatan bimbingan, jadi misalkan setelah ini lulus langsung berangkat ke PIMNAS. Nah, ini adalah yang terakhir, artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini gayanya berbeda, karena mereka tidak ikut PIMNAS, mereka tidak ikut lomba, mereka setelah ini misalkan lulus langsung diberikan insentif dan langsung dipublikasi. Jadi di sini misalkan ada yang ikut PIMNAS tahun lalu tapi gagal. Maksudnya programnya sudah selesai tapi tidak jadi berangkat PIMNAS. Atau ada yang ikut penelitian sama dosen gitu, tapi nggak tahu mau ditaruh di mana, belum sempat cari publikasi gitu, dan misalkan pengen dilombain. Nah, bisa banget nih dibawa ke sini. Jadi nanti artikel ilmiah yang sudah berlangsung, bahkan termasuk artikel magang ya. Misalkan kan kalau teman-teman biasa di sini ada yang sudah mau pikiran magang, nanti mau artikel magangnya mau dipakai nih, mau dilombain, bisa juga lewat sini. Jadi nanti bisa dipublikasi sekalian gitu. Jadi nanti dari sini bisa dilombakan, kalau nanti misalkan syukur amin lulus, nanti dapat insentif, baru nanti langsung lanjut ke artikelnya. Nah, cekut PKM, untuk utamanya kayak gini. Jadi paling utama adalah bikin kelompok sesuai dengan kebutuhan, seperti yang tadi ada di info ya.
cek dulu buku panduannya kalau bisa. Bisa langsung dilihat, dicari ya, kita cari aja buku panduan PKM muncul. Atau juga nanti bisa via Biro Jodoh yang nanti teman-teman BEM akan bantu gitu. Nah, berikutnya kita lanjut ke dengar-dengar info dari PKM Center. Di sini kalau ada yang belum follow PKM Center, contoh saya, maaf guys, ini tolong follow. Mereka sangat amat luar biasa, mereka sangat amat membantu. Mereka info setiap hari kalau misalkan ada perkembangan dari PKM Center, pengumuman, pengumpulan berkas, kapan berkas yang muncul, template proposalnya, semuanya ada di sana lengkap. Lanjut, cari bimbing dosen. Pembimbingan dosen kalau bisa, bimbing dosen itu sesuai dengan minat, maksudnya sesuai dengan topiknya ya, sesuai dengan ide yang kalian ini kan. Misalkan kalian belum kepikiran ide juga nggak apa-apa. Biasanya juga dosen, Bapak Ibu dosen kita juga berpartisipasi untuk misalkan menawarkan, kalian kalau mau penelitian ini mau nggak? Atau kalian kalau mau ngerjain ini mau nggak? Itu sebenarnya juga sangat membantu gitu. Nah, setelah udah ketemu sama dosen, setelah berpikir, nah sekarang merealisasikan idenya jadi proposal. Setelah itu udah kelar, lengkapin semua berkasnya. Nah, pelengkapan semua berkas ini tergantung, berbeda-beda, tiap cabang punya perbedaan gitu. Misalkan kalau kayak PM, pengabdian masyarakat, dan PI penerapan ITEK harus ada surat pernyataan setuju dari mitra. Atau kalau misalkan Karsa Cipta harus ada blueprintnya gitu. Gitu-gitu segala macam, ini semuanya sudah harus ada lengkap gitu. Nah, kalau sudah submit ke PKM Center, nanti tim PKM Center akan revisinya dikembaliin, baru nanti diunggah ulang di tempat yang ada di PKM Center. Makanya kenapa follow PKM Center itu sangat penting, karena semua link untuk nanti bantu ke sana itu nanti akan diatur semua di sana. Nah, bagaimana ya cara nulisnya? Nah, cara nulisnya kayak gini, proposalnya ada 10 lembar. Ya, proposalnya ada 10 lembar, dan nanti di sini lengkap ada latar belakang, tujuan pustaka, metode, dan biaya, dan lampiran-lampirannya. Ini pakai proposal, di sini hari ini kita pakai proposal saya ya, ini proposal untuk PKMPI. Ini nanti biasa ada modifikasi sedikit. Ini ada latar belakangnya, dipadatkan kalau bisa, karena kan cuma 10 lembar, ada rumusan masalahnya terjawab, ada targetnya harus tertulis semua. Misalkan kalau kelompok saya bikinnya pakan lebah tinggi protein saat itu. Jadi outputnya diharapkan ada produknya, ada artikel, kami yang memakan publis artikel, kami bikin buku pedoman. Sebenarnya di sini nggak tertulis kami mau bikin paten, tapi akhirnya kami bikin paten, dan manfaatnya juga buat mitra. Lanjut, tinjauan pustakanya, ini ringkas aja, nggak usah banyak-banyak. Karena sebenarnya ini hanya untuk memfokuskan sebenarnya apa yang kita maksud di program ini. Gitu. Nah, lanjut lagi ke metode pelaksanaan, dirinci aja. Nanti pembentukannya akan seperti apa? Biasanya nanti harus membentuk artikel alur seperti flow chart metode pelaksanaan seperti yang ada di layar. Nah, kalau sudah nanti kita perlu bikin biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biayanya diringkas aja karena nanti akan ada yang versi lebih rinci di belakang, baru nanti ada kegiatan untuk biasanya 4 bulan. Kalau tergantung setiap tahun berbeda-beda, jadi dengar-dengar saja. Nah, biodatanya diisi, ada biodata ketua, biodata anggota, biodata dosen. Lanjut, ada justifikasi anggaran. Nah, ini versi lebih rincinya. Kayak gini kalau misalkan kita bikin anggaran harus selengkap ini. Baru ada susunan organisasi dan pembagian tugas, alokasi waktu lengkap. Biasanya untuk per jam per minggu, dan ada uraian tugasnya per poin. Nah, ada pernyataan terakhir, ini ada pernyataan dari ketua dan berkas tambahan. Berkas tambahannya macam-macam, tergantung beda-beda. Kalau di PI, kita kemarin ada surat pernyataan kesediaan dari mitra, ada gambaran teknologi, dan lokasinya mitra di mana. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Sudah pada siap belum ikut PKM untuk tahun depan? Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga hari ini bisa bawa kesempatan, bisa membuka kesempatan bagi teman-teman semua yang belum paham akhirnya paham, yang belum mau akhirnya mau, supaya nanti bisa mencoba untuk berikutnya. Begitu. Sebelum masuk sesi pertanyaan, boleh ada sempat waktu nggak ya? Mau ini dong, mau ini lagi sebentar. Kita cek kembali ke sebelah. Kita cek kembali ke ininya, ke Mentimeternya. Boleh diisi lagi dong Mentimeternya setelah ikut sesi hari ini. Siapa nih yang mau ikut PKM untuk tahun depan? Boleh deh, oke, 1.
Oke, nggak apa-apa, mikir-mikir dulu. Masih sesi 1, jadi masih mikir-mikir nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak mau juga nggak apa-apa, serius. Cuman kalau ada yang mau, gasin serius. Karena ini program serius bagus banget. Dan gue juga sendiri merasakan banget manfaatnya. Jadi memang ini adalah program yang luar biasa sih kalau buat gue. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran, ini memang jadi program memang tempatnya teman-teman untuk penasaran, untuk iseng, untuk ngide, ngalu, semuanya lah. Gitu. Boleh deh, mantap. Makin banyak yang boleh. Boleh, waduh, bolehnya makin banyak. Mantap, udah 70% yang boleh. Enggak ada yang lebih. Lebih nih, ini 10. Iya. Ada lagi nggak nih? Ada lagi dong. Oke deh. Kalau misalkan tidak ada, berarti wah udah banyak nih yang udah boleh. Nanti yang home, semoga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa lebih jelas lagi. Siapa tahu kalau nanti ada yang mau, biar nanti bisa lebih mengenal lagi PKM. Supaya nanti kalau misalkan penasaran bisa nanya-nanya lagi dan selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bisa bawa berkat lah ya, bisa ada yang bisa dibawa pulang supaya nanti bisa mengembangkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, dikembalikan ke teman-teman panitia, silakan. Terima kasih banyak Kak Aldo atas pemaparan materinya. Semoga teman-teman semua jadi terinspirasi ya untuk ikut PKM di tahun depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi para peserta yang ingin bertanya bisa banget untuk ngajuin pertanyaannya di tautan yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Atau bisa banget langsung diaktifin fitur raise hand-nya nih untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Kak Aldo. Yuk teman-teman yang mau tanya. Oke, di sini ada dari Visip Syahi, mungkin boleh langsung unmic. Oke, makasih Kak sebelumnya. Sebelumnya terima kasih Kak Aldo untuk pemaparannya tadi Kak. Sebenarnya mau nanya gini sih Kak, soalnya kalau misalnya saya udah punya ide, tapi saya jujur bingung, maksudnya nyari timnya karena ide yang saya mau tuh kayaknya butuh banyak banget anak dari Saintek, sementara saya dari Sosum gitu. Emang sih yang saya pengen tuh PKMK kan, cuman kayaknya butuh banyak riset dari pokoknya anak Saintek lah. Itu gimana ya Kak? Karena jujur saya bingung, karena kan tadi sempat dikasih tahu ketemu timnya dulu gitu loh. Saya tuh bingung gitu loh, kayak navigasinya tuh gimana, jujur sih masih bingung. Makasih Kak sebelumnya. Oke. Teman-teman panitia ini boleh langsung dijawab atau kita kumpul dulu? Boleh langsung dijawab aja Kak dulu. Oke. Sebenarnya, berarti tadi Sahi ya. Nah, terima kasih pertanyaannya Sahi. Jadi sebenarnya mood sama, karena ini sebenarnya juga salah satu hal yang dulu saya rasakan. Kenapa? Karena saat itu saya masih dalam keadaan. Tapi kalau saya dulu bukan karena teman-temannya, bukan karena bidangnya jauh ya, bukan karena bidangnya berbeda, tapi karena saya pas itu dalam keadaan maba, masih semester 1 udah mau ikut PKM gitu, dan nggak tahu mau ngajak siapa gitu, banyak yang masih belum tahu, masih belum paham, apalagi di tengah-tengah ospek gitu kan, jadi masih belum pada ngerti gitu. Dan saat itu tuh saya memang akhirnya saya memang ada bantuan juga kita dari mutual sih, ada teman sebaya yang juga punya hubungan juga, maksudnya kayak mengerti oh kayaknya cocok deh sama yang ini gitu. Tapi juga kemarin tuh juga sempat ikut juga Biro Jodoh gitu. Jadi kalau dulu Biro Jodoh, nggak tahu kalau teman-teman yang sekarang dari PM Center atau dari BEM membentuknya seperti apa. Kalau dulu itu kan kami ada grup lain. Jadi nanti tinggal chat aja di sana. Sudah ada ide butuh anak Saintek berempat misalkan, atau butuh 3 orang, ide sudah ada, atau misalkan proposal sedang disusun butuh anak 1 orang gitu misalkan. Jadi itu
jadi bisa sangat banget membantu gitu. Jadi nanti yang baca di sana, oh belum dapat kelompok nih, terus lihat oh di sini ada yang butuh, yaudah gitu. Jadi di sana lah nanti kelihatan gitu. Nah sebenarnya juga pun kalau misalkan nggak bisa, jujur nanya ke nge-slide ke DM IG juga nggak masalah sih serius. Karena serius saya sendiri juga orangnya kayak gitu. Kalau misalkan kalau misalkan lihat ya, oh ini kayaknya orangnya oke nih, bisa langsung kita langsung di chat aja gitu ya, langsung di chat ya seperti halnya kalau ngechat teman kan, kayak ya selamat pagi, sorry ganggu, bla bla, mau ngajak PKM bla 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 tentang topiknya ini, apakah berminat gitu. Jelas di sana aja. Biasanya sih kalau saya tuh nyarinya biasa dimulai dari BEM-nya atau dari himpunannya, baru nanti di sana kan biasa ada yang nge-follow tuh. Nah, semoga aja ada yang nge-follow di situ, ada anak yang kemungkinan senang. Nanti tinggal nanya aja, misalkan kalau dia nggak mau, tanyain aja, kira-kira ada nggak ya yang mau di angkatan lo, atau kayak ada yang mau nggak ya di jurusan lo gitu. Misalkan. Siapa tahu dia kenal seseorang gitu kan, jadi nanti bisa makin gampang ketemu gitu. Mungkin itu sih yang bisa yang saya pikirin sekarang. Oke, makasih Kak jawabannya. Sama-sama. Oke. Yang dari Siro udah rame nih ya. Iya Kak, yang di Slido udah banyak nih Kak. Mungkin langsung aja kali ya aku bacain Kak pertanyaannya. Oke, boleh. Bolehkah dijelaskan lebih lanjut perbedaan PKMKC, PKMK, dan PKMKI? Jika produk PKMKI sudah bisa produksi full scale, apa bedanya dengan PKMK? Gimana tuh Kak? Oke. Kalau PKMK itu kan di sini perbedaannya ada di tujuannya. Kalau PKMKC, kita tujuannya untuk bikin prototip. Kita bikin produk teknologi atau sistem teknologi yang kemungkinan besar belum bisa dipakai sekarang. Jadi purpose-nya belum ada. Jadi kayak kita bikin aja, ngide aja dulu ini bisa jadi bisa gitu. Jadi ini kita belum tahu juga ini sebenarnya bisa dipakai buat apa gitu. Misalkan contoh kita mau bikin sensor, kita mau bikin geotagging gitu. Misalkan untuk di angkasa gitu kita pakai satelit, kita nanti bisa bikin pemetaan secara cepat untuk misalkan wilayah-wilayah wilayah-wilayah gitu ya, banyak wilayah gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan sudah ada. Tapi kayak kita kan sebenarnya belum tahu dipakai apa. Nah, saat dipakai di KI, karya inovatif, itu sudah harus ada fungsinya, sudah harus bisa digunakan, siap dipasarkan, siap digunain untuk di wilayah-wilayah yang lain. Tapi di sini kita berfokus kepada sistem itu. Jadi ini yang disebut kayak teknologi tepat guna. Jadi kita di sini bikin yang kalau banyak orang biasa bikin kayak mesin-mesin, misalkan contoh bikin kayak drone, detektor, kit gitu untuk mesin deteksi apa, misalkan CO2 gitu misalkan di angkasa, kayak gitulah, itu yang kita sebut jadi KI gitu. Jadi kita bikin mesin gitu, atau sesuatu hal yang nanti siap dipakai. Makanya kenapa skalanya 1:1, jadi benar-benar ini siap dipakai gitu. Kalau misalkan KC, Karsa Cipta, itu kan misalkan kita bikin sensornya itu belum siap pakai, misalkan sensornya masih skala lab gitu, kita bikin sensor skala lab, kita bikin sensornya misalkan masih pakai misalkan sensornya sensor listrik ya, masih pakai reagen ditusuk-tusuk gitu ya, masih pakai kayak dalam beker gitu, kan belum siap dipakai, belum siap dibawa mana-mana. Nah kalau KI dia sudah siap dipakai, misalkan udah diminiaturisasi jadi kecil, jadi segini gitu, udah siap banget dipakai, siap dijual. Nah itu yang kita jadiin di KI gitu. Kalau kewirausahaan arahnya ke business plan, arahnya kita jualan, kita jualan apapun, nggak harus produk, bisa jasa, yang penting harus profit, harus untung gitu deh. Jadi bedanya kalau yang KI itu harus udah ada produknya gitu ya Kak? Yep. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Cara mencari ide biar inovasi gimana Kak? Soalnya kadang udah dapet ide tapi ternyata idenya udah pernah dipakai. Nah ini lumayan menarik nih Kak. Improvise, adapt, overcome. Itu aja serius. Ide kalau udah ada ya udah nggak apa-apa. Ditweak aja dikit, diganti aja dikit, dimodif dikit, gimana kayak gitu. Biar agak beda gitu. Misalkan digantinya, pakai produk bahan lokal. Pakai bahan ramah lingkungan. Pakai bahan yang sustainable, bisa dipertahankan jangka panjang gitu. Atau misalkan kalau inovasinya misalkan sistem. Misalkan ini diaplikasikan untuk masyarakat kecil menengah.
kalangan sosial kecil menengah. Oh, ini diaplikasikan untuk masyarakat pendidikan setara SD atau misalkan yang belum mendapat pendidikan yang bisa baca tulis. Diadaptasikan saja, tinggal diimprovise untuk yang lain, diadaptasiin, disesuaikan. Terus ya dari sana kan kita bisa overcome masalah. Gitu. Intinya harus diimprove sendiri ya Kak, biar nggak sama kayak sebelumnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah kita harus memeriksa seluruh judul yang telah masuk ke PIMNAS agar topik yang kita bawa tidak sama seperti sebelumnya? Biasanya tidak, tapi kalau ada keinginan untuk ikut dalam jangka panjang, maksudnya pengen, misalkan sekarang genap ya, 2, mau ikut nanti semester 4 dan semester 6, jadi mau ikut 2 tahun berturut-turut, atau misalnya udah yang lulus, misalkan ada yang lulus nih tahun ini, ada teman yang lulus tahun ini, terus kepikiran mau ikut 3 tahun gitu. Kalau bisa lihat fenomenanya di PKM, karena juri biasanya tidak, ini ada memang tendensi dari juri, maksudnya juri manusia, kita manusia ada fallacy, right? Jadi kalau ada yang dilihat, ada yang mirip-mirip, terlalu mirip, biasanya sulit diluluskan. Jadi kalau bisa cari sesuatu yang novel, sesuatu yang baru. Lebih bagus lagi kalau sesuatu yang baru berangkat dari produk lokal, itu akan sangat bernilai harganya. Ingat, ini programnya nasional, ini program pemerintah. Jadi sesuatu yang mengangkat hal yang berangkat dari rakyat kita sendiri, itu akan bernilai lebih tinggi gitu. Jadi mindful aja kalau kita lagi bikin ini. Baik. Kita lanjut lagi ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kak Aldo mau tanya, berapa lama tahapnya dari mulai ide sampai ke pembinaan ke PIMNAS? Dari serangkaian proses tersebut, tahapan mana yang paling menantang, yang paling ribet? Terlalu lama. Enggak. Oke, bikin proposal kalau nggak salah tahun lalu tuh bulan Januari, kumpul bulan Maret pertengahan kalau nggak salah, bulan Mei pengumuman, kerjain sampai pengumuman lulus PIMNAS, masuk PIMNAS itu bulan September awal atau September akhir, nggak ingat. September pertengahan, ada persiapan baru Oktober sekitar tanggal 20-an, itu kami PIMNAS. Dari semua itu yang paling berat sebenarnya saat, banyak mungkin yang bilang presentasi paling berat, presentasi PIMNAS terakhir, itu memang paling berat. Dan memang terasa memang beratnya karena kita, semua kegiatan kita, semua lelah kita dari awal 10 bulan belakangan itu berpusat ke sana. Tapi sebenarnya yang paling berat kalau buat saya itu adalah saat pengerjaan, karena apalagi saya sendiri, maksudnya saya sendiri kimia, biasanya kerja di lab. Nah, saat yang ikut program yang ini, saya kan pas itu mengerjakan pakan ternak untuk apikultur, untuk ternak lebah. Dan saat itu ternak lebahnya ada di Bandung. Jadi harus pergi Bandung, harus pengamatan, harus ngurus lebah, harus belajar ngeliat lebah, bikin dokumentasi segala macam. Jadi akhirnya jadi sesuatu yang berada di out of comfort zone. Comfort zone kalau yang aku biasa kerjain kan kayak di lab bikin reagen atau sintesis segala macam. Maksudnya sesuatu yang bisa gampang dibayangkan, pakai mesin ini dan. Kalau yang ini tuh beda karena kita harus ketemu orang, kita harus nanya, kita harus pinter-pinter untuk ngatur bagaimana mitra ngerti, gitu-gitu, bagaimana mitra mau sama kita kasih saran atau kita kasih opini bagaimana seharusnya ini berjalan gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Oke, kita lanjut lagi ya Kak pertanyaannya. Yap. Mungkin boleh diturunin panitia. Oh ini ya, oke. Ini ada yang nanya bagaimana jika tim yang kita bentuk ternyata tidak cocok seiring berjalannya waktu. Itu gimana tips menghindari dan menanggulangi hal ini? Gimana tuh Kak? Waduh, ini agak susah karena puji Tuhan kelompokku kemarin tuh lancar aja. Kami semuanya sharing a one brain cell gitu. Kami semua berbagi satu sel otak gitu. Jadi kita semua aneh semua, kita semua gila semua. Tapi kalau dibilang gila kerja. Tapi kalau melihat dari teman-teman yang lain atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, masalah di kelompok itu ada. Itu harus namanya juga kita kan manusia berkelompok, kalau nggak ada konflik nggak sah. Tapi yang namanya berkomunikasi di kelompok di PKM sebenarnya akan sama dengan berkomunikasi di kelompok di mana.
kayak apalagi dan maksudnya mengingat saja sih untuk menghindari sih sebenarnya ada satu, jangan lupa jangan lupa kenalan, jangan lupa maksudnya jangan lupa ini meskipun kalian akan kerja kalian teman gitu, kalian teman, jangan terlalu ivy lah ngerasanya kayak kita kayak karyawan gitu kerja dan ada bosnya, rasanya terlalu ivy gitu, apalagi kita masih anak kuliah gitu kan. Perlakuan saja ini kayak kerja kelompok gitu, bawa santai aja, bawa have fun, bawa hahaha, jangan don't take it, kalau dibilang don't take it seriously jangan ya, maksudnya tetap harus diseriusin juga, tapi ya tapi maksudnya kayak ya sudah gimana ya, perlakuan ini seperti teman, kalau kalian berantem atau kalian konflik, rekonsiliasi seperti halnya teman, ya minta maaf, macam bla bla bla, hahihi seperti teman, tapi kalau bekerja ya bekerja, itu akan jadi sangat membantu. Pasang boundary dari sekarang, misalkan boundary-nya tuh termasuk dari yang kayak gue nggak bisa keluar kota sampai yang kayak gue nggak bisa rapat jam sekian, itu termasuk pasang boundary dari sekarang, jadi sudah fix biar kalau jalan nggak ada miskom kayak gituan, itu penting. Oke, kita lanjut dulu ya Kak, pertanyaan yang lain, karena masih banyak nih pertanyaannya. Mantap, semangat. Apakah Kak Aldo sempat mengalami kesulitan dalam menemukan tim? Sangat, aduh. Oke, gini, ini adalah kelompok ke-4 ke-5. Ini adalah judul kelima yang saya kirim. Tahun lalu, kelompok yang tadi udah diceritain ya, aku itu masih semester 1, maba, nggak tahu diri banget, emang maba, nyari mahasiswa baru ya, masih lagi jadi mahasiswa baru dan belum tahu harus ngapain gitu, belum tahu kalau ikut PKM itu harus seperti apa, jadi buta banget nyari kelompok, itulah yang memang bikin jadi kesulitan gitu, dan belum dapat kelompok dan belum bisa make sure kalau ini dapat kelompoknya cocok apa enggak gitu, jadi itu memang jadi PR banget gitu kemarin. Nah, kesulitan yang paling besar adalah nyari orang yang memang skillnya ada, memiliki skill yang kita butuhin. Misalkan kayak gini, tahun lalu saya bawa judul mengenai yang pas itu ya, pas yang kemarin menang ini, sebenarnya kan ngirim 3 judul. Kami bawa satu judul, ada satu judul yang saya bawa bersama dengan rekan yang lain, itu kami pengen bikin sensor COVID. Kami pengen bikin sensor COVID dari zat kimia gitu. Kami bikin zat kimia untuk sensor COVID pakai listrik gitu. Nah, terus habis itu kita nyari orang yang bisa menggunakan komputasi, yang bisa komputasi kimia gitu. Jadi yang bisa melakukan pemodelan secara kimia. Saat itu saya belum terlalu lancar, rekan-rekan kami juga belum lancar. Saat itu ketemu satu anak komputer, tapi ternyata anak komputernya minta mau ikut kelas, kan ternyata anak internasional, dia sudah harus berangkat ke luar negeri, jadi kami lost kontak. Nah, itulah di situ kami chaos, nggak tahu mau gimana. Akhirnya kami pulling out the bootstraps, angkat sepatu yang ikat tali sepatu yang kenceng, dan yaudah ayo belajar gimana pun ceritanya harus bisa, karena kalau program itu nggak selesai nggak jadi. Karena pas itu kan meskipun tidak lulus, kami kan saat itu tidak dapat pendanaan, tapi kami kirim ke lomba yang lain dan ternyata puji Tuhan di sana bisa menang. Nah, selama program itu berjalan, sistemnya akhirnya masih semi mirip dengan PKM jadinya. Jadi akhirnya karena kesulitan dengan tim itulah kami akhirnya berusaha kayak yaudah, kalau memang nggak ada kita usaha sendiri, yang penting bisa. Oke, kita lanjut ya Kak, beberapa pertanyaan terakhir nih. Lanjut. Bagaimana cara handle kegagalan dari beberapa judul sebelumnya? Nah, ini lumayan sulit. Carry on, dibiarin aja nggak apa-apa. Simpen judulnya, serius. Kadang-kadang judul yang ini tuh bisa dipakai di tempat yang lain, serius. Pengalaman. Judul yang, jadi tahun lalu kirim 3 judul. Ini yang makan lebah, menang perak. Yang 2 lagi tuh bikin penjernihan air dan sensor COVID. Sensor COVID tidak lulus pas itu karena mungkin panitia melihat bahwa dananya kemungkinan ketinggian ini kayaknya tidak mungkin berjalan, dicoret, nggak lulus. Ini spekulatif ya, belum tahu. Nah, tapi pas itu karena tidak lulus langsung kayak oke, kita cari lomba lain, kita kirim, lulus berangkat nasional, akhirnya bisa menang juara 1. Jadi disimpan aja kalau ngerasa ini ide kalian merasa yakin, regardless of semua orang bilang apa ya, regardless of juri bilang apa, dosen bilang apa, even dosen bilang apa, kalau kalian merasa ini yakin, ini it will be bring something, itu masih ini bakal membawa sesuatu, ini bakal doing well di tempat lain, ya udah kalian percayain aja, lanjutin aja, kirim aja ke tempat lain, itu juga masih banyak kesempatan. Baik, kita lanjut nih Kak, pertanyaan yang paling terakhir untuk saat ini.
Kak, aku izin bertanya, apakah PKM GFK perlu dijelaskan secara detail teknisnya, misalnya terkait tentang penggunaan robot, spesifikasi, dan lain-lain. Robot, spesifikasi, dan lain-lain. Kebanyakan ya, ini take it with a grain of salt. Jangan langsung jangan ini dulu ya, karena biasanya memang ini tergantung sih, tahun ke tahun ada perbedaan, dan tiap orang ada perbedaan, dan sebenarnya juga saya sendiri nggak terlalu banyak nonton GFK. Tapi kalau kebanyakan yang GFK ya, mereka tuh pada bikin, atau kalau dulu bahasa GFK, kalau sekarang kan video gagasan futuristik FPGK. Nah, itu mereka tuh kebanyakan lebih fokus kepada penyelesaian berbasis SDGs. Dan memang karena itu juga ya kan, memang. Jadi masalahnya lebih kepada masalah multidisiplin mengarah ke arah kemanusiaan. Jadi misalkan dengan pembahasan teknis itu biasanya jadi bahan auxiliar, bahan tambahan. Bukan tidak penting, tapi kayak make sure ide ini tuh akan berkembang untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita sebut, dan itu yang menjadi spesifik. Jadi kita bukan, kalau videonya jangan jadi tempat pamer buat kayak ini mesin ini nanti akan bla 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 dia menggunakan sistem ini machine learning, malah kita bahas misalkan kayak gimana deep learningnya seperti apa, terlalu jauh. Yang kita harus fokuskan adalah setiap yang akan kita temukan akan kita rujukan ke belakang, kita rujukan ke arah ini menyelesaikan masalahnya. Itu sistem yang pentingnya. Jadi hati-hati aja tentang memang tidak banyak yang melakukannya, tidak banyak yang mendetailkan terlalu parah gitu. Disarankan tidak terlalu, jadi efektif aja, karena kalau tidak salah ada hitung durasi juga, tapi saya sendiri juga belum cek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di slide lagi ya Bang. Sebelumnya aku mau ingetin lagi sih buat teman-teman semua yang mau tanya, boleh banget langsung raise hand, fitur raise hand yang ada di Zoom. Terus boleh juga yang di chat Zoom nih, ada link yang udah dikasih sama teman-teman panitia. Oke, kita lanjut ya Bang. Apakah kita memang harus mengirimkan beberapa judul proposal di PKM? Nah, itu gimana Bang? Tidak harus, nggak harus. Itu karena sayanya aja ngide. Jadi saat itu tuh, saat maba, pas itu lagi PSAU, bukan. Jadi kan aspek, kalau kita kan kemarin aspeknya ada universitas, ada fakultas PSAF, ada tingkat departemen atau jurusan, dan selanjutnya ya. Nah, kemarin pas di tingkat departemen, ada kakak tingkat yang mempromosikan tentang PKM. Kebetulan pas itu mereka dapat pendanaan, tapi mereka tidak sampai ke timnas, mereka akhirnya pergi publikasi sendiri keluar. Nah, mereka menjelaskan tentang PKM. Nah, dari sana langsung kayak saya langsung bertekad, kayak saya nggak mau tahu, saya mau PKM. Saya mau PKM dan saya mau PKM aja, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya cuma ngejar lomba gitu pas itu. Jadi memang memang sebenarnya sampai bertahan sampai sekarang sih, kayak akhirnya nggak ikut organisasi, males banget. Akhirnya ikutnya kayak benar-benar proyek ketemu proyek. Jadi PKM itu udah dicanangkan setahun ke belakang. Jadi kayak kemarin tuh pas semester 2 udah mikir, semester 4 kan udah lihat nggak lulus. Semester 4 mau ngirim apa ya? Udah siapin berapa judul gitu. Nah, sebenarnya biasanya nggak disarankan. Ada yang bilang katanya ada omongan, ada kabar rumput dari sana bahwa kalau kita kirim lebih dari 2 biasanya nggak lulusin semua. Kenapa? Karena takut nabrak. Ini spekulatif antara benar dan tidak, karena nggak ada yang ngomong. Sebenarnya itu bisa jadi gosip, bisa jadi nggak ada yang tahu ya. Jadi dibilang boleh kirim banyak apa enggak? Boleh. Tapi biasanya hanya boleh jadi ketua di satu proposal aja. Jadi nggak boleh ketua di 2. Kalau jadi ketua di 2, misalkan dua-duanya lulus, nanti salah satu kelompok harus ada yang ngalah, ketuanya di rotate. Misalnya ketuanya di rolling gitu, diganti, ditukar. Gitu. Oke, ini ada yang minta pesan nih Bang, untuk yang mau ikut PKM tapi takut proposalnya ditolak. Gimana tuh Kak? Jangan takut, kalau bilang jangan takut juga saya. Bayangkan aja kirim PKM itu mau kirim ke beberapa lomba. Simpan aja buat satu lomba yang misalkan nih, PKM itu enggak sebagus PKM itu enggak the end of the world gitu. Maksudnya kayak ini bukan kayak program puncak yang kita punya gitu loh. Masih ada program-program di luar sana yang bisa jadi bagus, yang bisa jadi
lebih mendukung gitu ya. Misalkan belum ada kesempatan di sini dan ternyata ada lomba lain di tempat luar gitu. Apalagi banyak kan lomba LKTI nggak jelas. Ada banyak lomba LKTI yang beragam di luar sana, yang dari universitas atau di instansi atau bahkan dari perusahaan banyak juga yang bikin. Nah, bisa jadi dikirim ke sana gitu. Bisa jadi ada yang bisa kita bawa gitu. Jadi ide itu nggak mubazir gitu. Proposalnya nggak mubazir. Jangan sampai proposalnya mubazir gitu. Kalau udah tahu kayak gitu kan akhirnya kita bisa kayak ini kita bikin nggak buat jangka pendek kok. Ini kita bikin nggak sia-sia. Ini bisa buat berikutnya gitu. Oke. Mungkin dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup kali ya Bang, di sesi tanya jawab workshop ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Aldo atas kesediaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta. Oke, kita lanjut ke sesi dokumentasi ya Bang. Nanti teman-teman dokumentasi boleh melakukan screen capture kepada divisi dokumentasi, dipersilakan. Oke, boleh teman-teman yang mau on cam dulu kasih waktu 1 menit ya untuk on cam. Iya teman-teman on cam yuk. Oke, aku apa ya? Habis ini Kak, Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, udah ya. Terima kasih kepada divisi dokumentasi. Selanjutnya, kepada para peserta diharapkan untuk mengisi link absensi sekaligus mengisi borang kepuasan melalui tautan yang dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Adapun, borang kepuasan bersifat wajib karena merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sekali lagi diingatkan pada para peserta, diharapkan untuk mengisi link absensi sekaligus mengisi borang kepuasan melalui tautan yang kami kirimkan di kolom chat Zoom. Adapun pengisian borang bersifat wajib karena merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami, segenap panitia sharing session pertama Biro Jodoh PKM UI 2022, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, tindakan, dan kekurangan selama keberlangsungan acara. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara sharing session pertama Biro Jodoh PKM UI 2022. Kami berharap materi yang disampaikan oleh pembicara dapat menjadi ilmu yang berguna bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri kalian di website Biro Jodoh PKM UI yang akan segera hadir kembali. Dan stay tune terus di grup WhatsApp Biro Jodoh PKM UI dan Instagram @ui.ruangedukasi untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Biro Jodoh PKM UI. Akhir kata, saya Rukman Wibowo selaku Master of Ceremony Sharing Session pertama Biro Jodoh PKM UI 2022 pamit undur diri. Sampai jumpa di sharing session Biro Jodoh PKM UI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Salam. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Kak Aldo. Terima kasih Kak Aldo. Terima kasih banyak teman-teman panitia juga. Terima kasih dari BEM UI. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke deh, kalau begitu kami juga udah 14 partisipan lagi ya. Kalau gitu saya juga izin duluan. Terima kasih banyak teman-teman. Kesempatannya hari ini semoga bawa berkat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Makasih Bang. Makasih Makasih Bang Aldo. Makasih Bang Aldo.